untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Endersari, mahasiswi PPL dari Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya diizinkan oleh Bapak Asrofi untuk membantu beliau dalam menyampaikan mata pelajaran bisnis online, yaitu mengenai materi dari KD 3.1 memahami bisnis online dan 4.1 menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Tujuan dari pelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian bisnis online. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan manfaat bisnis online. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen bisnis online. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan jenis-jenis bisnis online dengan benar. Untuk lebih dalam kita memahami materi mengenai bisnis online, marilah kita simak video pembelajaran kali ini. Semoga tumbuhlah motivasi kita untuk bersama-sama membuat dan memulai usaha dalam bisnis online. Berjualan saat ini tidaklah sama dengan 10 tahun, 20 tahun, atau lebih lama daripada itu. Melakukan penjualan sudah jauh beralih dari sistem barter hingga saat ini menggunakan internet sudah semakin banyak digunakan di Indonesia. Memang market share atau pengguna pasar untuk bisnis online masih terbilang di bawah bisnis konvensional atau pemasaran langsung face to face. Potensi bisnis online di Indonesia saat ini terbuka lebar sebab banyaknya pengguna internet yang begitu besar. Pengguna internet di Indonesia telah mencapai 70 juta orang, bahkan sampai 100 juta orang. Pertumbuhannya bisa mencapai 10 hingga 15%. Bukti begitu besarnya potensi bisnis online di Indonesia bisa dilihat dari perusahaan global yang termasuk di Indonesia. Zalora, Groupon, Akuisi, Lazada, JD.id adalah contoh dari perusahaan top global yang masuk ke Indonesia dan akan mengembangkan bisnis online di Indonesia. Kitalah anak bangsa yang diharapkan mampu menjadi penggerak bisnis online di Indonesia. Jangan sampai potensi besar bisnis online di Indonesia dikuasai oleh asing yang sudah serius lebih dulu mengembangkan bisnis online di Indonesia. Bisnis adalah sesuatu yang selalu menarik untuk dibahas dan didiskusikan secara lebih mendalam. Hal ini bukan hanya karena urgensi bisnis sebagai salah satu cara memperoleh uang, tetapi juga peranan bisnis sebagai wadah untuk menyalurkan potensi dan bakat yang dimiliki seseorang. Di samping sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri dengan masyarakat, secara sederhana bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Manfaat dari bisnis online. Terdapat 3 jenis saluran dalam pemasaran yang berpengaruh dalam implementasi bisnis online. Menurut Peterson, diantaranya adalah komunikasi, transaksi, dan distribusi. Beberapa manfaat bisnis online yang didapat melalui fungsi komunikasi, transaksi, dan saluran distribusi ialah: dari segi komunikasi, yaitu ada peningkatan informasi produk. Pemasaran online memberikan kebebasan pada pengguna untuk mengetahui informasi produk sedetail mungkin. Ketersediaan layanan dalam bisnis online memang tidak seperti pada bisnis offline yang lebih nyata, namun foto yang menarik dan persuasif meningkatkan pelayanan dalam bisnis online. Biaya komunikasi lebih rendah. Biaya yang dilakukan relatif lebih rendah sebab bisnis online dapat dilakukan bahkan oleh mesin atau robot, sehingga penjual hanya akan melakukan tindakan pada pembeli saja. Interaktif sebab dalam promosinya produsen akan menanyakan visual yang menarik pada pemasangan video, testimoni, gambar visual, deskripsi, dan icon yang menarik, yang menyebabkan pembeli akan langsung dapat menentukan pembelian segera mungkin. Informasi persediaan terkini dalam bisnis online. Ketersediaan barang terinci secara baik. Penjual hanya dapat fokus pada barang yang akan habis saja dan tetap memasang iklan barang yang tersedia. Layanan purna jual. Dari testimoni, ketersediaan, reward barang, asuransi, dan ekspedisi yang beragam membuat pelayanan purna jual semakin baik melebihi bisnis offline yang sudah lebih lama. Tidak harus bertemu. Perkembangan ini, masyarakat lebih memilih COD atau cash of delivery, di mana pembeli dan penjual pada saat itu lebih nyaman jika bertemu. Yang kedua, dari segi transaksi,
yaitu biaya transaksi murah dan mengurangi kesalahan. Salah satunya adalah saat kita dapat berbelanja kapanpun, tinggal klik transfer dan kemudahan lainnya. Mengurangi waktu siklus pengadaan. Siklus pengadaan barang pun dapat dilakukan secara efisien sebab penjual dapat membeli barang yang lebih dekat kepada pembeli. Para produsen pun akan lebih mengetahui permintaan akan barang yang akan dibeli. Tingkat persediaan yang lebih rendah serta biaya overhead terkait lainnya. Biaya bagi para pebisnis online persediaan barang dapat diatur sedemikian rupa sehingga menekan biaya yang tak perlu dalam penjualan dan produksi itu sendiri. Promosi dan penjualan langsung kepada konsumen. Saat ini persaingan harga barang dan jasa semakin kompetitif sebab promosi dan penjualan yang dilakukan langsung dari produsen kepada konsumen melalui internet marketing. Harga fleksibel, harga yang beragam menjadi ciri khas dari bisnis online saat ini. Biaya entry dan pembentukan biaya relatif rendah. Mempelajari terus perkembangan dunia internet akan semakin menurunkan biaya marketing online dan mengefektifkan penjualan sebab kita akan semakin mengurangi keterlibatan orang lain dalam bisnis kita. Yang ketiga, manfaat dari distribusi, yaitu mengurangi waktu tunggu. Barang cenderung dapat dipantau seperti apakah barang sudah di-packing, apakah barang sudah masuk ekspedisi, apakah barang akan sampai, dan sebagainya. Menurunkan biaya pengiriman. Persaingan ekspedisi pengiriman di Indonesia saat ini membuat pengiriman dapat dilakukan sesuai budget. Pelanggan dapat melacak pesanan. Salah satunya adalah layanan tracking perjalanan paket yang dapat dipantau dari nomor resi yang dikeluarkan pihak ekspedisi. Aktivitas bisnis secara online tidak bisa dilepaskan dari aktivitas perdagangan secara elektronik atau dikenal dengan istilah electronic commerce atau e-commerce. Menurut Rahmat 2009, e-commerce adalah sistem pemasaran dengan media elektronik. E-commerce ini mencakup distribusi penjualan, pembelian, pemasaran, dan servis dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. E-commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang. Jenis bisnis online yang berikutnya ada marketplace. Marketplace adalah wadah berjualan secara online yang mempertemukan antara penjual dan pembeli di dunia maya. Masing-masing dapat melakukan diskusi terkait produk yang akan ditransaksikan. Marketplace menyediakan tempat untuk mengupload produk bagi yang ingin merintis produk dan dapat melakukan pemasaran di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Kalkus FGP, OLX, dan eBay atau internasional. Jenis bisnis online yang berikutnya ada affiliate atau afiliasi. Sistem afiliasi adalah suatu sistem pemasaran yang sedang tumbuh pesat di dunia e-commerce karena kehandalannya dalam memperkenalkan produk ke banyak orang dalam waktu singkat dan dengan biaya yang murah. Pemilik web yang menjual produk affiliate akan menyediakan link yang dapat diakses oleh pembeli. Bagi pemilik link tersebut akan mendapatkan fee dari hasil penjualan yang didapatkan oleh pemilik affiliate.